يا طبطب ودلع يا يقول لنا اتغيرت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa kelas 1 SD Hadijah Surabaya, alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai hari ini Allah masih memberikan kepada kita dan keluarga besar kita nikmat sehat dan nikmat iman. Nah, anak-anakku sayang, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Hari ini kita akan bercerita, kita akan belajar, kita akan mengenal tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Ala hadhihin niyah, bin niyati doa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahu lana walahumul Fatihah. Nah, anak-anakku sayang, bagaimana kisah selanjutnya? Yuk langsung saja kita lihat yang berikut ini. Nabi Idris alaihissalam lahir di Babilonia. Jadi kalau sekarang Babilonia itu masuk ke dalam wilayah Irak. Nah, anak-anak sayang, Nabi Idris ini merupakan nabi yang kedua. Urutan nabi yang kedua. Nabi Idris merupakan keturunan keenam dari Bani Adam. Karena buyutnya Nabi Idris alaihissalam yang bernama Kinan adalah cicit dari Nabi Adam alaihissalam. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop. Nama Idris berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Nabi Idris alaihissalam dikenal sangat pintar dan gemar belajar. Kegemarannya dalam belajar membuat Nabi Idris alaihissalam berpengetahuan luas. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama yang bisa menulis menggunakan pena. Tetapi jangan dibayangkan bahwa pena zaman dahulu sama dengan pena di zaman sekarang. Di zaman sekarang pena terbuat dari ada tinta di dalamnya ya. Tetapi kalau zaman dulu pena itu terbuat dari batu atau serpihan kayu. Kenapa? Karena pena ini digunakan untuk menggambar atau menulis huruf atau menulis simbol-simbol pada lempengan lumpur yang lunak yang kemudian dikeringkan agar menjadi keras. Nabi Idris alaihissalam juga merupakan manusia pertama yang bisa membaca loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia berbagai macam ilmu pengetahuan agar mampu memakmurkan dan menjaga bumi dari segala kerusakan. Sebagai manusia pertama yang mampu membaca dan menulis dengan pena, Nabi Idris alaihissalam memiliki banyak ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu pengetahuan tentang ilmu falak kalau di dalam agama Islam. Ilmu falak itu adalah ilmu perbintangan. Kalau dalam bahasa kerennya sekarang itu adalah astronomi. Nabi Idris alaihissalam juga pandai dalam ilmu hitung atau matematika atau ilmu hisab kalau zaman dulu. Nah, Nabi Idris pun juga pandai menjahit pakaian dan juga merawat kuda. Nah, ngomong-ngomong soal menjahit pakaian, Nabi Idris alaihissalam ini adalah manusia pertama yang dapat membuat pakaian sendiri untuk menutup aurat. Nah, tentu saja keterampilan menjahit pakaian ini Allah yang memberikan petunjuk melalui Nabi Idris agar manusia mengerti caranya menutup aurat. Nah, kalau zaman dulu sebelum Nabi Idris alaihissalam bisa membuat pakaian sendiri, manusia menutupi bagian tubuhnya dengan menggunakan kulit binatang.
Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu pelopor yang mengkaji ilmu astronomi atau ilmu perbintangan yang mempelajari tentang bintang dan benda langit lainnya. Nabi Idris alaihissalam percaya bintang adalah benda langit yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, terutama pada saat kita berada di lautan lepas pada malam hari, maka bintang bisa kita gunakan sebagai penunjuk arah mata angin. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surah Al-An'am ayat 97 yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang agar manusia menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Pada usia 82 tahun, Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu yang pertama. Allah memerintahkan Nabi Idris alaihissalam untuk berdakwah, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak manusia agar melalui jalan kebenaran yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam dijuluki sebagai Asadul Udud yang artinya adalah singa. Julukan itu diperoleh karena sikap Nabi Idris alaihissalam yang pantang menyerah dalam berdakwah. Tidak gentar berhadapan dengan orang kafir, tidak sombong dan mudah memaafkan orang lain. Nah, anak-anak sayang, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Semoga Allah senantiasa memberikan kemanfaatan dari setiap materi yang kita pelajari pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa dengan pembelajaran Bu Dewi berikutnya.